1.001 mas. 1.000 ke sana paling cuma satu yang berhasil. Gitu. Kalau orang biasanya yang berhasil itu sama seperti manusia. Manusia itu pas waktu jam-jam kerja biasanya kan siang. Iya. Kalau setan itu ada jam kerjanya sendiri. Kalau biasanya malam, tapi nggak seutuh malam itu apa ya? Kondisi tertekan, usaha bangkrut, dikejar hutang, dan lain sebagainya. Terkadang memang membuat banyak anak manusia menjadi gelap mata, sehingga menempuh hal-hal yang tidak wajar atau hal-hal yang menjadi larangan Tuhan untuk mencukupi atau meringankan beban yang dialami. Mencari pesugihan salah satunya. Banyak sudah kisah-kisah, testimoni, maupun pernyataan-pernyataan sekaligus cerita-cerita dari orang tua kita. Bagaimana banyak sekali orang yang melacurkan akidahnya untuk mencari sejumput harta, menggadaikan jiwanya dengan harapan beban hidup dan juga masalah-masalah yang dihadapi bisa terselesaikan. Kandang Bubrah, Gunung Kemukus, Gunung Kawi, Segoro Kidul, Laut Utara, dan banyak tempat di Nusantara ini yang menjadi jujukan para orang tersesat, berburu harta secara instan agar nampak menjadi orang kaya, terpandang, dan disegani dalam hidupnya di dunia ini. Seperti pesugihan kandang bubrah ini misalnya. Pada hari-hari tertentu, banyak orang berdatangan, tak hanya dari kota-kota terdekat, akan tetapi juga sampai orang-orang dari luar pulau, datang ke kuburan Tembung Boyo di wilayah Purwantoro, Kabupaten Wonogiri ini, untuk bersamadi, memanjatkan doa dengan harapan sepulang dari sini, harta bertumpuk bisa didapat, beban hidup bisa terangkat, dan selanjutnya mereka bisa menjalani hidup secara wajar sebagaimana orang-orang yang lainnya. Tempat ini menjadi jujukan karena sebagian besar orang berpendapat bahwa pesugihan kandang bubrah adalah pesugihan tanpa tumbal. Akan tetapi benarkah demikian? Orang-orang sekarang banyak yang menggunakan istilah tidak ada makan siang yang gratis. Pun juga ketika mencoba mencari harta instan dari tempat-tempat terlarang, tempat-tempat pesugihan seperti ini, sudah barang tentu tak mungkin tanpa ada yang dijadikan ganti. Hidup kita, keluarga kita, dan tentu saja akidah kita adalah hal yang luar biasa berharga dan bahkan sangat terlalu berharga dibandingkan dengan harta dunia, apalagi yang didapatkan dengan cara-cara seperti ini. Apabila ingin kaya, mari bekerja dan jangan lupa tetap berdoa. Assalamualaikum Mas Pujo. Waalaikumsalam Mas Purbo. Pripun kabar ini? Sehat setia nggih? Alhamdulillah sehat-sehat. Ini Mas Pujo, kangen ya, kita lama nggak ngobrol, kita lama ketemu juga nggak menyapa para subscriber channel Purbo Sasongko. Terakhir kita
collab di itu ya, di Kandang Bubra, Iya, Tembung Boyo itu sudah berapa bulan yang lalu itu, mungkin 4 bulanan ya? Iya, sekitar 4 bulan. Itu sebelum puasa ya? Iya. Ya sebelum puasa ya. Ini Mas Pujo, ini kita sama ya. Setelah dari sana kita kan mengalami hal yang sama. Dalam arti diserbu banyak orang melalui WA maupun apa gitu. Wih, tupone sih bulet. Rata-rata kan sama kondisinya sama. Yang nanya Mas Pujo, nanya ke saya itu rata-rata pengen diantar ke Kandang Bubra. Padahal tujuan kita sebenarnya kan justru jangan ke sana kan gitu. Tujuan kita kan jangan ke sana, tapi banyak yang salah memahami. Itu Mas Pujo bisa menceritakan yang di Mas Pujo sendiri gimana? Kalau untuk di sana itu sebenarnya sudah dimakan apa ya? Sudah dimakan waktu. Sebenarnya dulu memang banyak yang berhasil Mas di sana, tapi biarpun berhasil, kalau dulu itu perbandingannya 100 mungkin ada 1-2 yang berhasil. Kalau sekarang bahkan 1001 Mas. 1000 ke sana paling cuma 1 yang berhasil. Gitu. Ya, yang berhasil itu mungkin Tuhan, mungkin berkat pertolongan Tuhan dengan cara ke sana, dan mungkin dianya itu berdoa dengan khusyuk, maka Tuhan merubah kehidupannya. Bukan mungkin ya, pasti ya. Tuhan yang memberikan pertolongan. Pas dia doa di sana itu mencapai, kalau bahasanya kita kan titik nol kan gitu. Iya, betul. Bahasa kita kan titik sebenarnya nol. Mau di sana mau di rumah itu yang namanya berdoa itu kan sama saja. Sama saja. Ya. Kalau di tempat-tempat seperti itu, kayak di tempat-tempat seperti itu atau di tempat yang lain yang sakral, itu kan lebih khusyuk biasanya. Ya. Dan yang saya tahu malah disalahgunakan. Mereka yang disalahgunakan itu apa ya? Mereka itu banyak yang memuja setan. Iya. Enaknya ngomong itu. Iya. Yang diminta itu mintanya ke setan. Enggak minta sama Tuhan ya, malah minta sama. Banyak kan begitu. Memang benar Mas, kita di sana itu kan mengingatkan agar jangan sampai salah jalan. Malah orang-orang gini ya malah. Iya, bahkan sampai sekarang banyak yang menghubungi saya. Ada yang saya balas, ada yang enggak. Iya. Yang saya balas itu cuman saya balas agar tidak salah jalan. Saya suruh cari jalan yang lain. Enggak seperti itu. Nanti kalau ke sana 1-2 kali enggak berhasil, diulang lagi, itu mau habis berapa lagi uang? Iya. Dia sudah susah. Iya. Cari kubur rampinya itu mahal. Iya. Kan malah tambah susah lagi. Iya. Pengennya cari duit malah keluar duit. Malah keluar duit banyak dan enggak ada hasilnya. Iya. Kebanyakan seperti itu. Enggak mikir sampai situ ya mereka ya? Ya karena ya wajar lah orang lagi susah. Keadaan nol itu ya iya. Seperti itu. Kita harus maklum. Tapi sedapat mungkin kita kan wajib dan harus tetap mengingatkan. Tetap saya ingatkan ada iya. yang tanya kepada saya. Sampai sekarang masih ada 1-2 orang yang tanya lewat WhatsApp itu. Dikiranya saya itu juru kuncinya sana. Iya. Kita pernah ada juga kejadian orang dari salah satu kota di Jawa Timur itu. Beliau dulu pengusaha bis, bangkrut jam 11 malam nyampe ke sini. Itu udah datang ke Purwantoro terus ngecek sampai nyari ke rumah Bekari. Iya. Dikasih tahu kalau udah pindah ke sini terus diantar ke sini. Ya segitu ya, sedapat mungkin saya ingatkan, dan alhamdulillah beliau mau pulang. Iya. Maunya itu nunggu sampai besok untuk diantar ke sana. Iya, itu tak bilangi Pak, itu bukan solusi, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tidak bisa selesai, malah tambah jelebut. Iya. Cari-cari ke pesugihan dimanapun itu pasti mengeluarkan uang, dan nggak sedikit loh. Iya. Yang saya tahu itu nggak sedikit mengeluarkan uang, jutaan Mas. Iya. Orang itu nggak mikir bahwa dia itu lagi keadaan nol, iya. Perlu uang, butuh uang, iya. Utangnya banyak, terus iya. Kesana tuh mungkin ini. Iya. Cari uangnya tuh bahkan dia sampai utang-utang. Kan malah tambah sengsara lagi. Iya. Tambah mumet lah. Iya. Memang sering kali ya, banyak kan yang kayak orang-orang yang lagi terjebak itu justru karena memang faktor nekatnya tinggi ya. Karpe pengen tang mentas. Tapi nggak taunya malah terjebak dalam kayak gitu. Ya biasanya ke pesugihan, terus apa? Uang gaib. Nah, uang gaib, terus penggandaan uang dan lain sebagainya itu kan
modus-modus yang memang dilakukan banyak orang untuk Ya, mengeruk keuntungan pribadi. sekarang banyak oknum, banyak Iya. mafia-mafia yang seperti itu. Jadi sebenarnya kita dulu kan cuman intinya mau mengingatkan seperti itu. Iya. Sebenarnya tapi orang salah. Salah menerima. Tapi juga banyak kok yang apa? Yang tahu dan mereka paham. Itu usaha kita untuk memberikan pencerahan, berbagi pengetahuan. Ini Mas Bejo, itu kan soal kandang bubrah yang di Purwantoro. Iya. Ternyata usut punya usut. Insya Allah ini dalam waktu dekat saya akan mencoba meliput salah satunya. Ternyata ada juga kandang bubrah di tempat lain ya. Banyak. Kandang bubrah itu bukan di Purwantoro saja, bahkan di Jogja ada. Oh. Terus kandang bubrah di daerah deket pokoknya daerah Ngapak Mas itu ada juga kandang bubrah. Di Bonsari Madiun Iya, ada. ada. Ini di dekat kita, ini di Melara ini juga Banyak juga bukan- ada. Istilahnya itu apa ya, dulu memang ada orang yang mencari itu, mencari ke tempat itu, dan persyaratannya kebetulan sama, makanya dinamai kandang bubrah semua. Kan persyaratannya kalau sudah berhasil kan suruh setiap tahun sekali Membangun rumah, ya. itu. Jadi namanya sama, bukan di Wonogiri saja. Iya. Banyak itu Mas. Ternyata gitu ya. Iya. Kalau soal risiko Mas Bejo, orang kan kadang berpikir kalau di pitik ya kan, di pesugihan kandang bubrah itu katanya pesugihan yang tanpa tumbal. Orang kan Tumbal, iya. rata-rata kan begitu. Mereka berpikir bahwa kandang bubrah itu pesugihan yang tanpa tumbal. Tapi saya juga apa enak loh gitu, apa ada pesugihan Yang namanya pesugihan itu tetap ada tumbalnya. tanpa tumbal lah ya. Tetap ada tumbalnya. Gini loh, orang pesugihan itu biasanya kebanyakan kan muja setan. Iya. Kalau orang biasanya yang berhasil itu sama seperti manusia. Manusia itu pas waktu jam-jam kerja biasanya kan siang. Iya. Kalau setan itu ada jam kerjanya sendiri. Kalau biasanya malam, tapi nggak seutuh malam itu apa ya? Setannya di situ. Nah, pas orang yang berhasil itu dia pas ke situ, untungnya pas di situ. Jadi minta ke setan itu banyak dikabulkan. Dan tetap setan itu ada perjanjian. Cara dokternya pas buka praktek Iya, gitu betul. ya. Sama. Yang gagal itu biasanya Di luar jam kerja. di luar jam kerja, dan dia nggak mau tahu. Pokoknya intinya saya mau ke sana. Entah jamnya itu berapa, pokoknya intinya mau ke sana, mau minta pesugihan. Tutuwe moro. Nah, makanya saya bilang tadi 1001 yang berhasil. Karena keluarnya setan itu nggak ada 1 jam kok dalam 1 hari itu. Orang yang berhasil tuh ya ini pas ada. Pas ketemu Iya, itu ya. Soalnya pas ya itu tadi cara apa dokternya buka praktek. Iya. Dan Ini kan harus ikhlas-ikhlas benar Mas kalau orang mau, boleh saja mau berdoa di sana itu, tapi Iya. kan mintanya ya jangan ke itulah. setan. Iya, kita punya Tuhan kok. Iya, Iya, betul. kita punya Tuhan dan Tuhan itu Maha memberi, katakanlah Tuhan itu kan tahu apa sebenarnya kebutuhan kita. Betul. Seberapa banyak kebutuhan kita. Makanya yang diberikan sesuai dengan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Cuma kadang orang itu sudah diberi sesuai dengan kebutuhannya. Isek kurang. Iya. Nah, ini loh, Dan ini kebanyakan orang kaya itu sebelum bangkrut itu kan kayanya lama. Betul. Dia nggak ada syukurnya, giliran dikasih bangkrut sambatnya luar biasa. iya, wis bingung. Iya. Nah, ini rata-rata orang kan seperti yang Mas Buto tadi di obrolan yang off the record bilang maunya instan, tidak ibaratnya sekolah ki ya kelas 1, loro, telu dan seterusnya. Pengennya ya seketika iki aku untuk duit akeh tak nggo nyaur utang, tak nggo ini itu dan lain Kebanyakan di sebagainya. pemikiran mereka itu mencari pesugihan itu langsung ada uang di situ Mas. Kayak apa ya? Jadi kayak uang gaib itu. Iya. Pernah ada itu saya kasih tahu. Memang ada uang gaib itu. Tapi kan yang memakai itu juga Bangsa Bangsa gaib. gaib. Iya. kalau mau memakai uang gaib ya silakan mati dulu. Iya. Biar Di bisa alam pakai uang sana. gaib, iya. Ibaratnya kan kalau analoginya uang gaib dipakai di alam nyata kan pada karo duit rupiah dibelanjakan di Malaysia kan tidak bisa. Iya, betul. Kita kan harus ikut prosedurnya Malaysia Iya. dulu kan gitu. Pemikirannya kebanyakan seperti itu. Iya. Ini Mas Sujo yang pengen saya tanyakan lagi. Kalau yang kandang bubrah yang dalam waktu dekat insya Allah pengen saya review tadi atau kita liput tadi,
yang di Melarak. Insya Allah nanti kan rencana ada dalam waktu dekat kita mau ke sana. Kita lagi nyari-nyari membuka info. Untuk yang ini Mas Pujo, kan banyak sekali tuh orang apa pesugihan itu apa ya istilahnya? Cara motor nu mereknya wadah itu. Itu yang Mas Pujo familiar, Mas Pujo ketahui itu apa saja kira-kira? Yang pesugihan tuh ya memang sampai sekarang tuh yang paling fenomenal kan Kandang Kubra. Iya. Terus lagi kayak di Gunung apa itu? Kawi. Gunung Kawi. Itu sebenarnya loh. Iya. Sebenarnya lebih ekstrim di sana daripada di Kandang Kubra. Tapi kan untuk mau mencapai ke titik pesugihan Gunung Kawi itu kan terlalu berat. Resikonya terlalu besar. Oh, Resikonya terlalu besar dan ada lagi di daerah Jawa Timur sebelah. Timur itu ada juga. Pokoknya beda-beda Mas, tapi sebenarnya intinya sama kok. Iya, iya. Kayak di Kandang Kubra, ya cuman yang jadi pembedaan itu penunggunya di sana itu istilah kelasnya itu tinggi tidaknya itu saja. Oh, nggih. Ibaratnya pangkat ada yang jenderal, ada yang kolonel, ada yang Kalau mayor. jenderal itu yang kalau ngasih kan pasti banyak. Iya. Kalau pangkatnya di bawahnya kan paling cuman dia sebatas pangkatnya itu saja. Tapi ya biarpun ada kan kita tetap menghimbau jangan sampai lah kata orang itu pesugihan itu ada yang enggak beresiko, ada yang beresiko, itu salah. Tetap pesugihan itu ada tumbalnya. Iya. Tetap ada tumbalnya itu. Iya, dan sangat berbahaya. Iya, kalau enggak bahaya gimana? Kadang orang itu kalau sudah bangkrut biasanya kan nekat. Iya. Keluarganya sendiri atau nyawa sendiri bahkan ditaruhkan. Iya. Itu sudah dosa besar loh. Iya. Bahkan anak cucunya itu nanti yang akan menanggung. Itu kerugian di dunia, belum kerugian di akhirat. Iya, betul. Hidup kita kan tidak hanya sebatas di dunia, tapi ada kehidupan setelah kita menjalani takdir kita sebagai makhluknya Gusti Allah di dunia. Dulu waktu kaya dia kemana? Dia ngapain? Dia sudah bangkrut kok bingung sendiri. Iya. Matur nuwun sangat Mas Ujo, semoga ini jadi pencerahan untuk saudara-saudara kita. Katakanlah kita tetap menghibau untuk saudara-saudara kita yang lagi khilaf. Kita sebut khilaf ya. Iya. Yang lagi khilaf, lagi menjalani hal-hal yang barangkali di luar koridor akidah kita, sebaiknya ayolah kembali ke rel. Mari kita tetap kembali pada kodratnya manusia. Nek pengen duwe iki ya berusaha. Iya. Pengen duwe duit ya kerja sik dan lain sebagainya. Matur nuwun, semoga bermanfaat untuk sedulur kita semuanya. Mohon dimaafkan segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.